Sejak tampil dalam debat Capres 7 Januari lalu, Anies Baswedan mendapatkan banyak ancaman melalui komentar di media sosial. Timnas Amin mencatat setidaknya ada 11 ancaman yang bertebaran termasuk ancaman pembunuhan. Sampai hari ini saya hitung, kalau di media sosial itu ada sekitar 10 sampai 11 ancaman. Ancaman itu muncul ketika pertama Pak Anies sedang live Desa Anies. Kemudian itu diteruskan di platform lain di Twitter. Kemudian di TikTok ada, di Facebook juga ada. Yang terbesar adalah ancaman kepada Pak Anies ini adalah pembunuhan, mohon maaf ya. Contoh kalimatnya, dapat bayaran berapa sih kalau nembak Anies? Pengen gua itu membunuh Anies. Ada kata seperti itu juga ada. Juru bicara Timnas Amin, Anies Baswedan dan juga Muhaimin, maksud saya, ini meminta polisi agar terus menanggapi ancaman-ancaman tersebut. Namun demikian, sesuai dengan arahan Anies Baswedan, pihaknya tidak akan melaporkan pihak pengancam. Mereka akan meminta polisi proaktif mencari dan menangkap orang-orang yang melakukan tindakan pengancaman. Mestinya yang buang oleh aduan ya, itu polisi langsung gerak aja, nggak perlu menunggu laporan masyarakat. Tapi masyarakat itu sekarang sudah pandai-pandai ya, apalagi pendukungnya Pak Anies, itu bukan tipe-tipe yang suka lapor. Ini berbeda sekali stylenya dengan yang lain yang dikit-dikit lapor. Pada Sabtu pagi, salah satu pengancam sudah ditangkap polisi di Jember, Jawa Timur. Pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi dan alhamdulillah telah membuahkan hasil, dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK, umur 23 tahun, di daerah Pasuruan, Jawa Timur, atau tepatnya TKP-nya di Jember. Pelaku ancam tembak Anies di medsos ditangkap di Jember. Polda Jatim berhasil ungkap kasus. Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kestabilan selama periode pemilu. Polda Jatim berhasil menunjukkan kinerja maksimal dalam menangkap pelaku ini. Ini adalah contoh nyata upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menyikapi ancaman di dunia maya, tambah Truno Yudo. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap konten di media sosial serta peran aktif masyarakat dalam melaporkan ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan keamanan publik. Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kestabilan selama periode pemilu. Polda Jatim berhasil menunjukkan kinerja maksimal dalam menangkap pelaku ini. Ini adalah contoh nyata upaya kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menyikapi ancaman di dunia maya, tambah Truno Yudo. Anies Baswedan diancam mau ditembak. DPR, usut tuntas. Ini ngeri sekali. Bisnis.com, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menanggapi serius adanya ancaman penembakan kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Saya minta pihak kepolisian dengan cepat mengusut ancaman ini karena ini ngeri sekali. Faktanya kita lihat insiden penembakan terhadap pemimpin negara itu bisa benar-benar terjadi, seperti di Jepang dan Amerika Serikat, kata Sahroni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat. Dia meminta polisi harus memastikan keamanan para calon presiden dan calon wakil presiden, khususnya pada masa kampanye yang mulai memanas seperti saat ini. Anies Baswedan mendapat ancaman penembakan oleh warganet saat sedang siaran langsung di aplikasi TikTok. Akun medsos Instagram @rifanariansyah, yang diindikasi sebagai pengancam, kini tak bisa ditemukan lantaran diduga dihapus oleh penggunanya. Selaku mitra kerja Polri, Sahroni juga meminta agar kepolisian menyisir segala bentuk ancaman dan provokasi kepada setiap capres-cawapres di dunia maya. Jika dibiarkan, hal itu akan dapat merusak dan memperkeruh suasana menjelang hari pemilihan. Jadi,
yang bernada ancaman dan provokasi serius terhadap capres-cawapres di medsos agar segera ditindak satu persatu karena ini sudah membahayakan nyawa para pasangan calon. Kalau sekadar kritik pedas, ada sedikit hujat menghujat, dibuat meme atau yang lainnya, itu masih sangat kita bisa pahami sebagai bagian dari demokrasi, apalagi ini memang sedang momentum pemilu. Tapi, kalau sudah mengancam, ini harus benar-benar diusut, katanya menegaskan. Sahroni berharap ketegasan dari Polri itu dapat membawa suasana lebih kondusif menjelang hari pemilihan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Untuk itu, aparat penegak hukum, khususnya Polri, harus membantu untuk mewujudkannya. Harus saling jaga, saling menahan diri, dan bersuaralah dalam batasan yang ada. Agar situasi dan kondisi menjelang hari pemilihan bisa kita pastikan kondusif, pesannya. Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada tanggal 13 November tahun 2023 menetapkan 3 bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden Pilpres 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada tanggal 14 November tahun 2023. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo Mahfud Mat nomor urut